Perkenalkan, nama saya Nikadek Melisa Novitasari, nomor absen 27 dari kelas B2 Denpasar. Rumput laut diperkenalkan pertama kali pada tahun 1985 di Desa Lembongan. Pada saat itu, rumput laut pertama kali yaitu jenis sukul dan katoni. Budidaya rumput laut di Desa Lembongan menjadi salah satu destinasi wisata yang disukai oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Setiap hari, pagi maupun sore, petani rumput laut memanen dan menanam rumput laut seiring surutnya air laut. Rumput laut tadinya merupakan andalan warga Nusa Lembongan untuk keperluan hidup sehari-hari. Namun, seiring dengan melesatnya pariwisata, sejak tahun 2008 ketika penyeberangan ke pulau ini semakin sering, warga banyak beralih ke industri pariwisata. Mulai 2008, masyarakat lokal membangun villa. Bangkitnya pariwisata dibarengi dengan kerugian yang diderita petani rumput laut. Hal ini yang membuat warga semakin banyak meninggalkan komoditas tersebut. Rumput laut turun harga sampai 3.000 kalau dihitung antara pekerjaan dengan hasilnya tentu tidak balance. Lebih baik mereka lari ke pariwisata mumpung pariwisata berkembang pesat pada saat itu. Proses memanen rumput laut untuk kebutuhan bibit dilakukan pada saat rumput laut memasuki umur 25 sampai 30 hari. Metode yang digunakan dalam pemanenan rumput laut kali ini yaitu metode pemanenan total atau full harvest. Cara ini dengan melakukan pelepasan tanaman rumput laut dari tali ikat dengan jalan memotong tali ikat atau melepaskan ikatan tali. Kegiatan pemanenan pada metode ini dilakukan di darat atau di pinggir pantai pada tempat yang teduh atau tidak terkena sinar matahari langsung. Kelebihan cara ini adalah membutuhkan waktu kerja yang tidak terlalu lama sehingga efisien. Selain itu, dapat dengan mudah melakukan seleksi terhadap talus yang masih muda untuk keperluan bibit sehingga secara langsung dapat dilakukan penanaman kembali dengan laju pertumbuhan yang baik. Sedangkan kekurangannya yaitu tali pengikat bibit perlu diganti setiap kali panen. Kondisi cuaca pada saat melakukan pemanenan harus menjadi pertimbangan penting. Jika pemanenan dan penjemuran dilakukan pada kondisi cuaca cerah, maka mutu rumput laut tersebut dapat terjamin. Sebaiknya, jika pemanenan dan penjemuran dilakukan pada cuaca mendung atau bahkan hujan, maka akan terjadi proses fermentasi pada rumput laut yang akan menyebabkan kualitas atau mutu rumput laut menurun. Apalagi jika pada kegiatan panen juga dilakukan seleksi untuk pembibitan, maka pengaruh air hujan harus dihindari untuk menghindari kematian pada rumput laut yang akan dijadikan bibit.
Proses pengikatan bibit rumput laut. Yang pertama, bibit diikatkan pada tali titik berjarak 25 cm sampai 30 cm dengan berat 50 gram sampai 100 gram setiap titik. Pengikatan bibit dengan cara simbol pita dan sedikit longgar. Yang ketiga, pengikatan bibit dilakukan di darat atau di tempat yang teduh dan bersih. Bibit dijaga dalam keadaan basah atau lembab supaya tidak kering dan mati. Budidaya rumput laut memiliki peranan penting dalam usaha meningkatkan produksi perikanan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi dalam negeri, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan, dan pembudidayaan ikan, serta menjaga kelestarian sumber hayati perairan.
Proses penanaman bibit rumput laut. Yang pertama, bibit yang telah kita ikat pada tali ris dibentangkan di permukaan laut. Yang kedua, jarak antar tali ris bentang 100 sampai 200 cm. Yang ketiga, bibit berada 20 cm sampai 50 cm di bawah permukaan perairan. Kebutuhan rumput laut semakin meningkat seiring berjalannya waktu, mulai untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga luar negeri. Berdasarkan data dari Kementerian Perikanan dan Kelautan, 99,73% rumput laut yang dihasilkan oleh para petani merupakan hasil dari budidaya sendiri. Hal tersebut terjadi karena faktor lokasi Indonesia yang dikelilingi oleh lautan, sehingga memberikan potensi bisnis kelautan dan perikanan yang lebih tinggi. Selain kebutuhan pasar yang terus meningkat, keuntungan budidaya rumput laut lainnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat yaitu penyerapan tenaga kerja. Budidaya rumput laut tidak sesulit pekerjaan para nelayan dalam mencari tangkapan, di mana nelayan sendiri lebih banyak dilakukan oleh kaum pria, berbeda dengan budidaya rumput laut yang bisa dilakukan oleh semua kalangan, baik tua atau muda, laki-laki ataupun perempuan.